kepada Dr. Ilsa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, pleno kedua ini berjudul penguatan sistem kesehatan dalam pencapaian MDG. Akan ada 4 pembicara dalam pertemuan ini, dalam session kedua ini. Pembicara pertama mewakili Ibu Nina adalah Pak Pungkas Bajuri Ali, STP, MS, PhD. Beliau lahir di Pandan Serat 6 November 1971. Jabatan beliau adalah Kepala Sub Kesehatan Masyarakat. Riwayat pendidikannya, S1 beliau di IPB, Teknologi Pangan. Masternya adalah Decision Science di New York, Amerika. Doktornya di ANU, Canberra, Australia. Karya ilmiahnya adalah Health Legislation in Indonesia, Determinant and Projection, Health Inequity in Indonesia, dan Health Utilization Among Women. Kemudian pembicara kedua adalah Pak John Lee. Beliau adalah Health Director dari Australian Department for Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy Indonesia. Beliau telah bekerja di dalam International Development 41 tahun, termasuk 27 tahun dalam health. Setelah bekerja di NGO di India dan Nepal untuk 25 tahun, beliau masuk ke DFID dari tahun 99 sampai 2003 beliau memanage DFID di Bangladesh, first sector wide approach to health. Kemudian beliau manage DFID program untuk health dan education di Nigeria untuk 4 tahun, di China tahun 2007 sampai 2010, dan di Kamboja 2010 sampai 2012. Kemudian dia memimpin DFID MDG portfolio, termasuk program dalam pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, hygiene, dan rural roads. Kemudian karena beliau begitu berjasa dalam HIV control di Vietnam, dia mendapatkan Vietnam Health Medal. Dia bergabung dengan DFAT pada tahun 2012 September dan memimpin health program di Indonesia. Beliau mulainya awalnya belajar fisika di Cambridge University tahun 72 dan kemudian menyelesaikan MBA dengan Human Resource Management dan Management di Developing Country dari University of Wales tahun 91. Dia mendapatkan award Sir Julian Hodge Prize untuk Best Overall Performance di MBA. Demikian CV dari Pak John Lee. Kemudian pembicara berikutnya adalah pengganti Pak Untung, akan segera ditayangkan, silakan. Nama beliau adalah Pak Sundoyo SH MKM MHum. Beliau adalah memegang kepala bidang hukum di Sekjen Kemkes. Jadi pada saat ini beliau memegang Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kemkes. Maaf pada Pak Sundoyo karena saya tidak memegang di tangan. Yang terakhir adalah pembicara terakhir adalah Dr. Elsa Puji Setiawati. Lahir di Bandung tahun 1961 pada bulan Agustus. Sekarang dia menjadi Ketua Departemen IKM Unpad dan sarjana kedokteran dicapai pada tahun 1987. S2-nya Magister Manajemen Fakultas Teknik Industri ITB Bandung tahun 1998 dan Dr. FK Unpad tahun 2010.
Session ini sangat menarik. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya share sebentar dengan Ibu dan Bapak sekalian. Kemarin saya melihat suatu hal yang sangat menarik di YouTube tentang seorang duta besar UN yang namanya Emma Watson. Dia bicara tentang gender issue dan dia bilang masalahnya adalah masalah inequity, di mana terjadi peningkatan kerentanan karena masalah gender ini. Beliau sangat memang dia aktivis gitu ya, dan dia cerita bahwa masalah gender tidak hanya membebani perempuan tapi juga membebani laki-laki. Jadi pendekatan gender yang selama ini salah adalah pendekatan gender yang memusuhi laki-laki. Dan dia bilang, dia bilang ya, dia sering melihat penderita penyakit jiwa yang disebabkan karena beban gender yang terlalu berat. Dan ajakannya adalah, kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Yang menarik lagi adalah pembicaraan ekonomi kemarin, di mana terjadi peningkatan tantangan-tantangan ekonomi global, ya, dan adanya MAA, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, dan masalah nasional di mana kita juga disibukkan dengan perdebatan tentang penurunan subsidi BBM yang tadi juga disinggung oleh pembicara dalam sesi yang pertama. Saya kira masalahnya adalah kesenjangan ekonomi yang menyangkut meningkatnya kelompok rawan, miskin dan hampir miskin di Indonesia yang cenderung berfluktuasi cukup besar. Menurut pembicaraan diskusi itu ada masalah ekonomi rente yang dalam kita sudah lama sekali mengalami itu, dan dalam bentuk yang paling nyata kita lihat di badan anggaran DPR yang dalam perdebatan sekarang muncul, padahal itu prakteknya sudah lama terjadi. Contohnya, pada satu saat Jawa Barat dalam 1 tahun mendapatkan anggaran pembuatan rumah sakit baru, 6 rumah sakit tanpa usulan, dan itu selalu praktek itu selalu terjadi sehingga sudah tidak dianggap aneh. Sekarang muncul, dan karena adanya perubahan-perubahan, hal-hal yang dulunya dianggap biasa menjadi disadari oleh orang bahwa itu tidak benar. Karena itu kesenjangan Gini rasio yang sekarang 4,1% itu harus disadari oleh semua menjadi satu masalah. Dan presiden baru, presiden terpilih itu sangat concern dengan itu. Dia punya rencana untuk melakukan i-belusukan. Dia kan suka belusukan tuh ya. Tapi belusukan yang dia akan lakukan adalah i-belusukan. Jadi akan ada 1.000 contoh desa di 100 kabupaten seluruh Indonesia. Dan Anda semua, kita semua harus mensuplai data yang benar. Karena kalau dulu kan data itu sesuai permintaan ya. Kalau data untuk mendapatkan award kita bikin bagus-bagus. Kalau data untuk mendapatkan uang kita bikin jelek-jelek supaya dapat bantuan. Sekarang pencitraan itu sudah berubah menjadi transparansi dan akuntabilitas publik ya. Sehingga itu juga tidak lepas dari revolusi mental yang dicanangkan beliau ya. Contoh saja kita baca di koran-koran bahwa dari penghematan beliau tercengang dengan besarnya anggaran rapat ya. Kemudian sampai beliau usulkan udah aja itu konsumsi rapatnya kuehnya 1 aja gitu kan. Jadi ternyata waktu beliau jadi gubernur DKI dari penghematan biaya rapat ada 4 triliun rupiah. Jadi hal-hal seperti ini menjadi perhatian kita semua. Marilah kita melaksanakan pembangunan atau melakukan secara profesionalisme hal-hal yang kita sumbangkan pada pembangunan bangsa ini, merubah dari pencitraan ke transparansi dan akuntabilitas, dan concern yang genuine. Kalau kita ngomong miskin itu jangan hidup dari kemiskinan gitu ya. Banyak kan orang yang hidup dari kemiskinan karena anggaran kemiskinan. Jadi dengan ini marilah kita mulai dengan pembicara pertama. Saya persilahkan
Saya persilahkan Pak Pungkas untuk memulai. Pak Pungkas dan Pak John Lee, dan Pak Pungkas, Pak John Lee, kemudian Dr. Elsa, dan Pak Sundoyo. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Ibu Nina Sarjunani, yang sedianya datang, sudah hampir siap datang, tapi seperti Pak Anung tadi tiba-tiba ada panggilan dari parlemen sehingga beliau harus ke sana siang ini dan meminta saya menyampaikan bahan-bahan yang telah kami siapkan untuk beliau tentang critical issues in health system strengthening yang mengambil inti dari health sector review. Jadi Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa health sector review yang disampaikan ini, yang tulis merah itu adalah satu kajian yang kami lakukan di Bappenas dengan mengambil 10 topik dengan support dari DFED sebagai persiapan penyusunan RPJMN 2015-2019. Kami mengambil 10 topiknya cukup besar, cukup berat, dan laporannya sudah sedang dalam proses penerjemahan, dan mudah-mudahan awal tahun ini sudah tersedia 11 report besar yang Ibu Bapak jika ingin detailnya, karena sangat detail, dapat mengaksesnya. Tapi saat ini masih belum kita rilis. Nah, yang akan kami sampaikan hari ini adalah apa kaitan dari hasil health sector review itu dengan konteks pembangunan di Indonesia, terutama kesehatan, dan khususnya itu adalah terkait dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang sedang kami susun, dan insya Allah pada awal Januari ini sudah harus diputuskan paling lambat oleh Pak Jokowi. Ini bagian dari yang Ibu Menteri tadi kemukakan, adalah yang sedang kita proses dengan diskusi dengan tim transisi. Nah, kita mulai dari outline. Jadi kami akan menyampaikan 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah sistem kesehatan nasional. Kenapa sistem kesehatan nasional? Karena kami menggunakan sistem ini sebagai basis dalam menganalisis dan menyusun satu strategi atau arah kebijakan. Jadi kami menggunakan kerangka ini sebagai titik awal. Yang kemudian kami coba cuplik beberapa isu strategis, tidak semuanya, tapi isu strategis dan arah kebijakan yang sudah coba kami susun. Dan yang ketiga, akan kami ambil isu-isu penting sesuai dengan permintaan panitia adalah dari health sector review. Health sector review ini sangat luas, sehingga yang kami ambil di sini adalah sebagian kecil dari yang ada sebenarnya. Baiklah, kita mulai dari sistem kesehatan nasional. Jadi kalau dilihat sistem kesehatan nasional itu adalah, menurut definisinya, itu adalah ini yang sangat berbeda saya kira ya, yang sangat harus kita anut adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu dan mendukung. Nah, ini yang sebenarnya dari dulu sejak konsep pembangunan perluasan kesehatan ini ditekankan. Artinya pembangunan itu dilakukan oleh Kemkes, pembangunan kesehatan itu dilakukan oleh semua bidang. Permasalahannya itu gampang dianalisis, tapi ketika kita menerjemahkan dalam kegiatan, indikator dan lain sebagainya, bagaimana menerjemahkan ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, ini yang sedang coba kami lakukan di RPJM ini adalah dengan bagaimana prinsip semua komponen bangsa ini menyatu. Dan kebetulan di RPJMN tahun ini, periode ke depan, ada satu inisiatif baru, yaitu apa yang disebut dengan program lintas bidang. Jadi program lintas bidang adalah satu program yang dilakukan oleh berbagai sektor secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah suatu terobosan yang sebelumnya saya kira tidak ada, karena pengkotak-kotakan sistem akuntansi keuangan yang harus kita patuhi. Nah, kita langsung ke slide 5. Ya, jadi inilah yang ke atas lagi Pak, ya. Ke atas lagi, ya. Ke atas lagi, ya. Oke. Jadi ini agak berbeda dengan yang disampaikan Pak Anung tadi, karena kami setelah berdiskusi kembali dengan penggagas dari SKN ini. Jadi SKN, sistem kesehatan kita sekarang yang akan coba kita tekankan, terutama ada di perubahan tujuan. Jadi tujuannya adalah derajat kesehatan, perlindungan finansial, dan responsiveness. Ini sudah ada dari dulu sebenarnya. Cuman bagaimana menyatakan ini dalam RPJM dan ditunjukkan dengan kegiatan dan indikator dan aktivitas. Ini yang belum muncul. Sehingga
terutama yang kedua, perlindungan finansial dan responsiveness kita masukkan. Cuman permasalahannya di responsivitas, saat ini kita belum mempunyai satu sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat kita gunakan secara reliable. Ini yang harus kita kembangkan. Ini yang tadi Pak Anung katakan yang mantap tadi. Bagaimana plan kesehatan yang mantap ini yang sebenarnya ingin kita kembangkan. Saat ini kita belum ada satu kesepakatan apa yang disebut responsiveness sistem kesehatan di Indonesia. Tapi kami coba menerjemahkan dalam pemerataan, dalam equality dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, oke. 5 menit lagi, jadi cukup. Kita lewatkan saja kalau gitu. Berikutnya kita menuju langsung ke slide nomor 11. Baik, slide nomor 11. Ya, jadi 3 tujuan ini yang adalah mainstream dari RPJM ke depan, kesehatan, perlindungan finansial, dan pemerataan, dan bagaimana kita mengimplementasinya. Kita lihat arah kebijakan pada halaman 13. Jadi inilah akhirnya yang keluar dari arah kebijakan RPJMN ke depan. Ada 13 arah kebijakan yang akan kami terjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Ini semua mencerminkan dari sistem kesehatan. Semua kotak yang ada di sistem kesehatan tadi ada di sana. Mulai dari upaya kesehatan, SDM, pembiayaan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita lihat langsung ke isu strategis health sector review sesuai dengan permintaan panitia. Next. Ya, kita lihat saja halaman 15. Di halaman 15 ini salah satu tema adalah fertility and family planning. Kita melihat bahwa ke depan ada 3 hal yang penting, yaitu jumlah penduduk yang meningkat, struktur, dan mobilitas. Nah, struktur kalau kita lihat grafik yang ke atas itu ada yang lansia. Jadi lansia secara jumlah tidak terlalu banyak, tetapi secara pertumbuhan itu hampir 100% dalam 5 tahun ke depan. Ini yang menjadi salah satu landasan bagaimana kita menyusun pembangunan ke depan. Jadi lansia itu akan menjadi satu dominan sehingga kita mulai masukkan ke dalam RPJM lansia. Berikutnya untuk perubahan di slide berikutnya kita lihat dari burden of disease. Di burden of disease kita melihat ada penurunan penyakit menular, peningkatan penyakit tidak menular. Tetapi kalau kita lihat prediksi yang dilakukan oleh studi kami dari 1990 sampai 2015, penyakit tidak menular akan meningkat, terus naik menjadi ranking pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga pada tahun 2015 yang menjadi ranking pertama adalah stroke. Yang kedua yang tidak kita bayangkan adalah kecelakaan lalu lintas. Itu menjadi burden of disease nomor 2 setelah stroke. Baru yang ketiga penyakit jantung, kanker, diabetes. Penyakit menular menurun. Nah, inilah salah satu transisi epidemiologi yang harus kita perhatikan dalam menyusun pembangunan ke depan. Berikutnya untuk farmasi dan medical technology, kita akan berusaha melakukan pengendalian harga karena ada banyak permasalahan di sana. Kemudian yang kedua adalah manajemen rantai supply. Kita lihat grafik itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah bar yang pertama itu 93% obat itu tersedia di tingkat kabupaten kota di gudang farmasi. Tapi kalau kita lihat apakah obat itu ada di puskesmas, yang kedua itu menunjukkan hanya 25%. Jadi ada gap yang sangat tinggi antara ketersediaan obat di tingkat kabupaten kota dan tingkat puskesmas. Jadi ada permasalahan di sana. Nah, itu di farmasi. Yang berikutnya di human resources memang masih ada di tahun 2014 ini masih ada 9,8% puskesmas tanpa dokter. Kita belum lihat ribuan tanpa tenaga gizi, hampir separuh tanpa tenaga promkes. Kemudian untuk tenaga spesialis, untuk spesialis yang punya pemerintah pusat, punya pemerintah provinsi, itu hampir semua terpenuhi. Tapi begitu melihat rumah sakit tipe C, tipe D di daerah, 50% tidak mempunyai tenaga spesialis dasar, 4 spesialis dasar yang diperlukan. Kita belum bicara masalah ini yang luas. Jadi memang kita juga punya masalah di human resources. Kemudian yang berikutnya adalah next, masih lanjutan. Ini tadi dari masalah kompetensi. Kalau kita lihat dari proyek HPEC menunjukkan bahwa misalnya hanya 60% lembaga pendidikan